gitu kan. Saya jawab, ada apa-apa, karena saya sedang ada pertemuan. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan, mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan, dengan memberi contoh video-video dari perguruan tinggi lain. Ada Unsil, ada Undip, ada UI dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Dia jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan, Pak Bo, kasihan dengan saya. Maka saya katakan, saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kamu. Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan. Lalu dicoba juga dari salah satu rektor di Semarang. Ya saya katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak. Ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan baik. Ada kebenaran Pak. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas, dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Ininya itu Mas Ina. Selamat pagi, semakin seru. Usai para akademisi menyampaikan pandangannya dan kritisinya terhadap perjalanan demokrasi yang terjadi saat ini, muncul berita Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang diminta oleh seseorang yang mengaku aparat untuk menyampaikan pujiannya atas kinerja Presiden Jokowi. Ini aneh dan lucu. Kenapa? Kata pujian menurut KBBI adalah rasa pengakuan dan penghargaan dari hati yang tulus atas kebaikan dan keunggulan sesuatu. Jadi pujian lahirnya dari hati yang tulus, bukan berdasarkan permintaan. Melihat hal tersebut, sangatlah wajar bila masyarakat menilainya ini adalah bentuk dari kekhawatiran dari pemerintah yang berkuasa saat ini. Dan wajar juga kalau masyarakat menilainya ada upaya pemerintah untuk mengadu domba antara institusi pendidikan satu dengan institusi pendidikan lain terkait pandangan-pandangan politik dari para akademisi tersebut. Wajar. Tapi saya salut dengan Rektor Unika yang menolak hal tersebut. Karena bagaimanapun ini adalah era keterbukaan. Cara-cara seperti itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Pemerintah, pejabat harus menunjukkan kinerja terbaiknya untuk bisa mendapat perhatian dari masyarakat, untuk bisa mendapat pujian dari masyarakat, bukan dengan meminta. Pastinya negara tidak bisa mengatur pikiran seseorang. Jadi ini pelajaran bagi kita semua rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi memilih seorang pemimpin. Kita bisa melihat rekam jejaknya, kita bisa melihat visi misinya sebelum kita menentukan pilihan kita. Ini era keterbukaan, semua tentang para pejabat, semua tentang paslon dapat kita cari. Itu saja, hati-hati dalam menentukan pilihanmu. Salam 3 jari.